warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Fauzia, mahasiswi keperawatan Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Silakan menyaksikan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama, yakni persiapan alat yang meliputi timbangan berat badan, pengukur tinggi badan, tensimeter, termometer, stetoskop monokuler atau linek, meteran atau midline, refleks hammer, jangka panggul, dan senter. Selanjutnya adalah persiapan klien yang meliputi cuci tangan, identifikasi klien, jelaskan tujuan dan manfaat tindakan, jaga privasi klien, serta memperkenalkan diri. Sebelum melakukan tindakan, maka perawat diharuskan untuk melakukan cuci tangan untuk mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme. Saat ibu hamil datang ke pelayanan kesehatan, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah anamnesa kesehatan. Diawali dengan memperkenalkan diri, menanyakan identitas klien, usia klien, identitas penanggung jawab, keluhan saat ini, riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, riwayat KB, riwayat penyakit keluarga, siklus menstruasi, serta makan dan minuman atau nutrisi yang dikonsumsi selama hamil. Setelah dilakukan anamnesa, selanjutnya ibu hamil akan diukur berat badan, tinggi badan, serta lingkar lengan atas. Dalam keadaan normal, kenaikan berat badan ibu dari sebelum hamil dihitung mulai dari trimester 1 sampai trimester ketiga yang berkisar antara 9 sampai 13,9 kg. Untuk kenaikan setiap minggu dianggap normal jika berkisar antara 0,4 sampai 0,5 kg mulai dari trimester kedua. Pengukuran tinggi badan ibu hamil dilakukan untuk mendeteksi faktor risiko terhadap kehamilan yang sering berhubungan dengan keadaan rongga panggul. Pada ibu hamil yang memiliki lingkar lengan atas kurang dari 23 cm, perlu dicurigai jika nantinya bayi akan lahir secara prematur. Selain dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, serta lila, pada ibu hamil akan dilakukan pemeriksaan panggul. Ada 4 cara untuk melakukan pemeriksaan panggul. Yang pertama dinamakan distansia spinarum, berkisar 24-26 cm. Jaraknya antara spina iliaca anterior superior atau SIA, sinistra, dan dextra. Yang kedua, distansia cristarum berkisar antara 28 sampai 30 cm. Jaraknya adalah antara dua tempat yang simetris pada krista iliaca sinistra dan dextra. Yang ketiga adalah conjugata externa, berkisar antara 18 sampai 20 cm. Jaraknya antara bagian atas simpisis ke processus spinosus lumbal kelima. Yang terakhir, lingkar panggul berkisar antara 80 sampai 90 cm. Diukur menggunakan pita pengukur dari tepi atas simpisis pubis dikelilingkan ke bagian belakang melalui pertengahan antara sias dan trochanter mayor kanan ke ruas lumbal 5 dan kembali sepihak. Ibu Tika, sekarang kita lanjutkan pemeriksaannya ya. Saya ukur dulu untuk suhunya ibu. Permisi. Sembari menunggu suhu, kita lakukan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Ya, jadi tekanan darahnya ibu normal ya Bu, 120/80. Untuk nadinya juga normal, 80. Untuk suhunya 36,3 ya. Pemeriksaan dilanjutkan pada daerah kepala, wajah, serta leher. Pada daerah kepala, observasi kondisi kulit kepala, ada tidaknya benjolan, kondisi serta kebersihan rambut. Pada daerah mata, observasi adanya konjungtiva anemis, edema palpebra, penglihatan kabur, serta ikterik. Pada daerah wajah,
observasi adanya kloasma atau melasma. Pada hidung, observasi lubang hidung apakah ada polip serta sinus pada ibu. Selanjutnya, pada rongga mulut, observasi apakah ada karies gigi, sariawan, atau gigi berlubang. Pada daerah leher, observasi adanya pembesaran vena jugularis, pembesaran kelenjar tiroid, serta pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, diperiksa juga pada daerah telinga ibu. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pada daerah dada dan payudara. Dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui suara nafas, suara jantung, pembesaran payudara, bentuk payudara, konsistensi payudara, hiperpigmentasi areola, keadaan puting, serta produksi ASI. Dilakukan juga pemeriksaan pada aksila kiri dan kanan ibu hamil untuk memeriksa adanya pembesaran kelenjar. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan pada bagian perut dengan melakukan Leopod. Leopod 1 digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan bagian apa yang ada dalam fundus uteri. Caranya dengan menyusuri perut ibu dari bawah sampai dengan ke atas, ditemukan bagian yang keras atau fundus uteri. Setelah ditemukan fundus uteri, dengan menggunakan Medline diukur tegak lurus melewati umbilikus sampai dengan ke simfisis dan ditentukan sentimeternya. Dari Leopod 1 juga dapat diketahui bagian apa yang ada pada fundus. Jika teraba benda bulat, melenting, mudah digerakkan, maka itu adalah kepala. Namun, jika teraba benda bulat, besar, lunak, tidak melenting dan susah digerakkan, maka itu adalah bokong. Selanjutnya, Leopod 2 digunakan untuk menentukan bagian janin yang ada di sebelah kanan atau kiri perut ibu. Caranya, kedua tangan pemeriksa berada di sebelah kanan dan kiri perut ibu. Ketika memeriksa sebelah kanan, maka tangan kanan menahan perut sebelah kiri ke arah kanan dan sebaliknya. Jika teraba benda yang rata atau tidak teraba bagian kecil, maka itu adalah punggung bayi. Namun, jika teraba bagian-bagian yang kecil dan menonjol, maka itu adalah bagian kecil dari janin atau kaki dan tangan janin. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan Leopod 3, digunakan untuk menentukan posisi janin serta apakah bagian terbawah janin telah memasuki pintu atas panggul. Caranya, tangan kiri menahan fundus uteri, tangan kanan meraba bagian yang ada di bawah uterus. Jika yang teraba bulat, melenting, keras, dan dapat digoyangkan, maka itu adalah kepala. Namun, jika teraba bagian yang bulat, besar, lunak, dan sulit digerakkan, maka itu adalah bokong. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah bagian terbawah janin telah memasuki pintu atas panggul atau belum, maka dengan menggoyangkan. Jika masih mudah digoyangkan, berarti kepala belum masuk panggul. Namun, jika tidak dapat digoyangkan, berarti kepala sudah masuk panggul. Selanjutnya, dilanjutkan dengan Leopod 4 untuk mengetahui seberapa jauh kepala sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya, dilakukan Leopod 4, digunakan untuk mengetahui seberapa jauh bagian terbawah janin memasuki pintu atas panggul. Caranya, pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Kedua tangan pemeriksa meraba bagian janin yang ada di bawah. Jika tangan pemeriksa masih saling bertemu atau konvergen, maka bagian terbawah janin masuk sedikit ke pintu atas panggul. Jika tangan pemeriksa sejajar, maka bagian terbawah janin sejajar di pintu atas panggul. Sedangkan jika kedua tangan pemeriksa divergen atau tidak saling bertemu, berarti bagian terbawah janin sudah seluruhnya masuk ke pintu atas panggul. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan stetoskop monokuler atau linek. Stetoskop monokuler atau linek ditempatkan di daerah punggung janin dekat dengan kepala. Diusahakan pemeriksa tidak memegang stetoskop monokuler atau linek. Pemeriksa memegang jam tangan serta mencocokkan dengan nadi ibu.
Bunyi jantung janin dalam keadaan normal antara 120 hingga 140 kali per menit. Bila kurang dari 120 atau lebih dari 140, kemungkinan janin dalam keadaan gawat janin. Dilanjutkan dengan mengamati bagian ekstremitas bawah untuk memeriksa adanya edema peritibia pada kaki kanan dan kaki kiri serta adanya varises pada tungkai bawah. Selanjutnya, membuka pakaian bagian bawah, memasang pengalas, mengatur posisi dorsal recumbens serta melakukan vulva hygiene dan mengamati keadaan genitalia baik eksterna maupun interna. Yang diamati adalah ada tidaknya varises, perdarahan, luka, cairan yang keluar, pengeluaran dari uretra, kondisi dari kelenjar Bartolini, vagina, ukuran dari kelenjar adnexa, bentuknya, posisi, nyeri, kelunakan, serta massa. Pemeriksaan dilanjutkan dengan perkusi refleks patella. Ketukan dilakukan pada tendon patella dengan menggunakan hammer. Responnya adalah plantar fleksi long legs karena adanya kontraksi pada musculus quadriceps femoris. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil diakhiri dengan merapikan pasien dan peralatan, mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan, mengucapkan terima kasih dan salam.